Tidak terasa, perjalanan kami road trip sudah memasuki hari ke-8. Pagi itu kami memulai hari dengan suasana yang jauh lebih santai. Tidak ada yang terburu-buru mengejar destinasi sejak pagi. Hanya menikmati waktu yang masih tersisa sebelum petualangan ini berakhir. Seperti biasa, aktivitas pertama tentu saja sarapan di hotel. Suasana restoran hotel masih cukup tenang. Beberapa tamu terlihat menikmati sarapan mereka sambil berbincang santai. Sementara kami menikmati menu pagi sambil menyusun rencana perjalanan hari itu. Setelah beberapa hari penuh menjalani berbagai sudut Yogyakarta, mulai dari kawasan kota, Kaliurang, Gunung Kidul, hingga pesisir selatan, pagi itu terasa sedikit berbeda. Ada perasaan bahwa perjalanan ini perlahan mulai mendekati akhir. Namun sebelum itu, masih ada satu kawasan yang rasanya tidak pernah bisa dilewatkan saat berada di Jogja, yaitu Malioboro. Dan setelah sarapan selesai, kami pun bersiap meninggalkan hotel. Pagi itu, suasana Jogja terasa sedikit berbeda. Langit terlihat mendung dan awan abu-abu menggantung di beberapa bagian kota. Matahari masih sesekali muncul dari balik awan, tetapi cuacanya terasa lebih teduh dibanding hari-hari sebelumnya. Meski begitu, aktivitas kota tetap berjalan seperti biasa. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan. Para pedagang membuka lapak, dan masyarakat terlihat sibuk untuk memulai rutinitas mereka. Sepanjang perjalanan, suasana yang mendung justru membuat perjalanan terasa lebih nyaman. Udara pagi terasa lebih sejuk dan tidak terlalu panas. Tentunya cocok untuk menikmati pemandangan kota dari balik jendela kendaraan. Walaupun langit pagi itu tidak sepenuhnya cerah, justru suasana mendung memberikan nuansa yang berbeda. Kota terasa lebih teduh, lebih tenang, dan membuat perjalanan menuju Malioboro terasa semakin nyaman. Dan dengan cuaca seperti itu, rasanya pagi yang mendung justru menjadi teman yang pas untuk memulai aktivitas di salah satu kawasan paling ikonik di Yogyakarta. Masih pakai topi yang sama. Sesampainya di kawasan Malioboro, kami juga menyempatkan diri mampir ke teras Malioboro. Sambil berjalan santai, kami melihat berbagai kios yang menjual aneka oleh-oleh, kerajinan, dan produk khas Yogyakarta. Setelah cukup lama berkeliling, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menyempatkan makan siang di food court yang tersedia di area teras Malioboro. Suasananya cukup nyaman untuk melepas lelah sambil menikmati makanan dan melihat ramainya aktivitas pengunjung di sekitar kawasan Malioboro sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Yuk. Setelah menikmati suasana Malioboro dan makan siang di teras Malioboro, perjalanan hari itu masih berlanjut. Karena kami membawa anak, maka kami memutuskan untuk mampir ke Taman Pintar Yogyakarta, salah satu destinasi edukasi yang cukup populer di pusat kota Jogja. Selain mencoba berbagai wahana edukasi, kami juga sempat mampir ke area akuarium air tawar di Taman Pintar.
Di sini terdapat berbagai jenis ikan air tawar yang bisa dilihat dari dekat. Meskipun tidak terlalu besar, area ini cukup menarik, terutama bagi anak-anak yang terlihat antusias mengamati ikan-ikan yang berenang di dalam akuarium. Setelah selesai melihat koleksi ikan di area akuarium air tawar, kami melanjutkan perjalanan ke salah satu zona yang paling menarik perhatian anak-anak, yaitu zona kehidupan purba atau zona Jurassic. Dari kejauhan, area ini sudah cukup terlihat mencolok dengan berbagai replika dinosaurus berukuran besar yang berdiri di beberapa sudut. Begitu masuk ke dalam area, suasananya langsung terasa berbeda. Anak-anak mungkin terlihat antusias melihat berbagai jenis dinosaurus yang selama ini mungkin hanya mereka lihat di buku, televisi, ataupun film. Di zona ini, pengunjung dapat mengenal lebih dekat dengan berbagai hewan purba yang pernah hidup jutaan tahun lalu. Taman Pintar sendiri merupakan pusat wisata edukasi yang dirancang untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Jadi, anak-anak tidak hanya bermain, tetapi juga bisa belajar melalui berbagai aktivitas yang menarik. Di dalam area Taman Pintar terdapat banyak zona dan wahana yang mengajak pengunjung untuk mencoba berbagai eksperimen sederhana, mengenal sains, teknologi, hingga memahami berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik di sini, sebagian besar wahana dibuat interaktif, sehingga anak-anak bisa langsung mencoba dan merasakan pengalaman belajar secara langsung, bukan hanya melihat atau membaca informasi. Karena itulah, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit keluarga yang berkunjung ke Yogyakarta. Karena selain menambah wawasan, anak-anak juga tetap bisa menikmati suasana yang menyenangkan selama berlibur. Kami pun menghabiskan waktu cukup lama untuk berkeliling dan melihat berbagai wahana yang ada. Sesekali terdengar suara tawa anak-anak yang sedang mencoba permainan edukatif, sementara para orang tua mendampingi dan ikut menikmati pengalaman tersebut. Lokasinya yang berada di pusat kota Jogja juga membuat Taman Pintar menjadi pilihan yang mudah dijangkau setelah mengunjungi kawasan Malioboro. Dan setelah beberapa hari menikmati wisata alam, pantai, dan berbagai destinasi lainnya, mengunjungi Taman Pintar menjadi pengalaman yang berbeda. Bukan hanya sekedar tempat rekreasi, tetapi juga tempat yang memberikan pengalaman belajar dengan cara yang menyenangkan, terutama bagi anak. Karena terkadang, perjalanan terbaik bukan hanya tentang melihat tempat-tempat baru, tetapi juga tentang memberikan pengalaman baru yang bisa dinikmati dan diingat bersama keluarga.
Wayang. Setelah puas berkeliling dan menikmati berbagai wahana di Taman Pintar Yogyakarta, perjalanan hari itu masih belum selesai. Kami pun bersiap melanjutkan perjalanan menuju satu destinasi yang sebenarnya sudah masuk dalam rencana sejak beberapa hari sebelumnya, yaitu Mahaloka Paradise. Ada cerita tersendiri di balik perjalanan menuju tempat ini, karena beberapa hari yang lalu kami sebenarnya sudah berusaha menuju Mahaloka Paradise. Bahkan saat itu kami sudah berada di perjalanan dan terus berusaha mengejar waktu agar bisa sampai sebelum sore hari berakhir. Namun rencana tersebut harus tertunda. Kondisi jalan yang cukup padat ditambah iring-iringan truk besar yang berjalan lambat membuat perjalanan tidak berjalan sesuai harapan. Kami bahkan sempat mencoba mengambil jalan alternatif untuk menghemat waktu. Namun sayangnya, setelah kembali ke jalan utama, kami justru bertemu lagi dengan iring-iringan kendaraan yang sama. Karena waktu sudah semakin sore dan jarak tujuan masih cukup jauh, akhirnya kami memutuskan untuk membatalkan perjalanan dan kembali ke hotel waktu itu. Dan hari ini, kesempatan itu akhirnya datang lagi. Kali ini kami mencoba menuju Mahaloka Paradise dengan harapan tidak ada kendala seperti sebelumnya. Sepanjang perjalanan, suasananya terasa berbeda. Ada rasa penasaran sekaligus semangat karena akhirnya bisa melanjutkan tujuan yang sempat tertunda beberapa hari yang lalu. Kadang dalam sebuah road trip, memang ada destinasi yang tidak selalu bisa langsung dicapai pada percobaan pertama. Namun justru karena sempat tertunda, rasa ingin sampai ke tempat tersebut menjadi semakin besar. Dan sekarang, setelah beberapa hari menunggu kesempatan yang tepat, akhirnya kami kembali berada di perjalanan menuju Mahaloka Paradise. Semoga kali ini perjalanan berjalan lancar dan rasa penasaran yang tertunda sejak beberapa hari yang lalu bisa segera terbayar. Langitnya bagus banget. Apa itu? Kami pun perlahan meninggalkan keramaian pusat kota dan mulai bergerak menuju ke arah selatan. Sepanjang perjalanan, pemandangan di luar jendela terus berubah. Gedung-gedung dan kawasan perkotaan perlahan berganti dengan area yang lebih terbuka. Rumah-rumah warga, persawahan, dan pepohonan mulai mendominasi pemandangan di sepanjang jalan. Lalu lintas juga terasa lebih santai dibandingkan saat berada di pusat kota. Tidak terlalu padat, tetapi cukup nyaman untuk menikmati perjalanan. Sesekali kami mengobrol tentang perjalanan beberapa hari sebelumnya, ketika usaha menuju Mahaloka Paradise harus dibatalkan karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Saat itu kami sudah sangat dekat dengan tujuan, tetapi waktu dan kondisi lalu lintas memaksa kami untuk berputar arah. Ada rasa penasaran yang sejak beberapa hari lalu belum terjawab. Kami terus membayangkan seperti apa suasana di sana, dan apakah tempat itu akan sesuai dengan ekspektasi yang selama ini kami lihat di media sosial. Semakin jauh dari pusat kota, suasana perjalanan terasa semakin santai. Langit siang terlihat cukup cerah. Angin sesekali masuk melalui jendela kendaraan, dan perjalanan berlangsung tanpa kendala berarti. Di beberapa titik jalan, kami disuguhi pemandangan sawah yang membentang luas dan suasana pedesaan yang khas. Pemandangan seperti ini selalu menjadi bagian yang menyenangkan saat road trip di Yogyakarta. Karena terkadang perjalanan menuju suatu tempat bisa sama menariknya dengan destinasi itu sendiri. Kilometer demi kilometer pun terlewati, dan semakin dekat dengan Mahaloka Paradise, rasa penasaran kami semakin besar. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang menuju destinasi, tetapi juga tentang menuntaskan cerita yang sempat tertunda beberapa hari sebelumnya. Dia punya jalan sendiri sampai sana. Gak ada yang gangguin satupun. Masih ada hujan.
nggak ada. Udah nggak ada. Kita dari sana ya. Jalan bagus nih. Jalannya udah bagus. Akhirnya, kami berhasil tiba di Mahaloka Paradise. Rasanya cukup lega karena destinasi yang sebelumnya gagal kami kunjungi akhirnya bisa masuk ke dalam daftar perjalanan hari ini. Sesampainya di sana, suasana tetap terasa nyaman dengan pemandangan alam yang terbuka dan udara yang cukup segar. Namun, ada sedikit perbedaan dari yang kami bayangkan sebelumnya. Di beberapa area, rumput dan hamparan padi yang biasa menjadi daya tarik utama ternyata sudah dipanen. Akibatnya, beberapa sudut pemandangan terlihat tidak sehijau dan semeriah yang sering kami lihat di foto maupun di video. Meski begitu, keindahan tempat ini tetap bisa dinikmati. Landscape perbukitan, suasana pedesaan yang tenang, dan pemandangan alam di sekitarnya masih memberikan nuansa yang menenangkan. Memang, terkadang saat mengunjungi destinasi alam, kondisi yang kita temui akan sangat bergantung pada musim dan waktu kunjungan. Walaupun suasananya tidak dalam kondisi yang sempurna, setidaknya rasa penasaran kami akhirnya terbayar. Setelah sempat gagal berkunjung beberapa hari sebelumnya, kini kami bisa melihat dan menikmati langsung suasana Mahaloka Paradise dengan pengalaman yang berbeda dari yang kami bayangkan. Setelah cukup lama menikmati suasana di Mahaloka Paradise, akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari itu dan kembali menuju pusat kota Yogyakarta. Perjalanan pulang terasa jauh lebih santai. Tidak ada lagi destinasi yang harus dikejar. Tidak ada jadwal yang perlu dikejar waktu. Kami hanya menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan sore yang perlahan berubah menjadi malam. Sepanjang perjalanan, lampu-lampu kendaraan mulai menyala dan suasana kota perlahan kembali ramai seiring aktivitas masyarakat di malam hari. Sesekali kami mengobrol tentang berbagai tempat yang sudah kami kunjungi sepanjang hari, mulai dari Malioboro, Taman Pintar, hingga akhirnya berhasil mengunjungi Mahaloka Paradise yang sempat tertunda beberapa hari sebelumnya. Rasanya cukup puas karena salah satu destinasi yang gagal kami datangi akhirnya bisa terwujud hari ini.
benar-benar penghafal jalan. Kamu aku taruh di Cipulir deh. Jangan. Jangan Cipulir. Cipulir makan sih. Masih gampang. Kuningan 7 hari. Jadi ekspor benar nanti udah puas. Ya udah next time ganti lagi kota lain. Nanti kalau udah kayak 5 tahun kayak kayaknya vibes-nya udah pengen berubah. Udah pasti banyak yang berubah. Nah, maksudnya dalam diri kita juga kayak udah lama nih kayaknya nggak pernah deh. Ya kotor. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami pun melewati kawasan Malioboro. Meski hari sudah malam, kawasan Malioboro ini tetap ramai. Orang-orang berjalan santai di sepanjang trotoar. Beberapa duduk beristirahat di bangku yang tersedia, sementara yang lain sibuk berburu oleh-oleh atau mengabadikan momen bersama keluarga dan teman. Suara musisi jalanan sesekali terdengar di beberapa sudut. Alunan musik berpadu dengan suara kendaraan, obrolan para pengunjung, dan suasana khas Malioboro yang selalu terasa hangat. Yang menarik, meskipun ramai, Malioboro tetap memiliki suasana yang nyaman. Tidak terasa terburu-buru, tidak terasa melelahkan. Justru menjadi tempat yang pas untuk berjalan santai sambil menikmati suasana malam kota Yogyakarta. Di kanan kiri jalan, toko-toko masih ramai dikunjungi. Lampu-lampu dari bangunan dan kendaraan menciptakan pemandangan malam yang cantik dan membuat kawasan ini terasa semakin hidup. Kami pun berjalan perlahan menikmati suasana, tidak ada tujuan khusus, hanya menikmati malam dan menghabiskan sisa waktu sebelum kembali beristirahat ke hotel. Dan di momen seperti itu, rasanya perjalanan hari ini terasa lengkap. Mulai dari menjelajahi Malioboro di pagi hari, mengunjungi Taman Pintar, melanjutkan perjalanan ke Mahaloka Paradise yang sempat tertunda, hingga akhirnya kembali lagi ke Malioboro saat malam tiba.
Oh, Jawa, Raminten, Kabaret Show. Raminten apa? Raminten itu Raminten itu terkenal loh. Raminten. Gudeg Raminten. Terus kok dijadiin show pagelaran gitu? Gak tahu. Legend. Yang TV kecil. Tuh ada tuh Raminten ya. Coba. Itu asli apa Batung? Batung. Maksud aku ya itu Raminten ya. Oh dia, itu mah tahun lalu aku juga lihat. Ya udah itu terkenal. Yang paling sulit kalau ke Jogja nginepnya di situ. Cari atensi. Masih ada sih sebelah sini nih satu kuning. Apa? Hah? Kayak foto. Iya emang. Iya ya. Belakang tadi yang lihat. Mau ke yang apa? Oh, ini banyak ya. Ingat modelnya. Hari ini mungkin tidak dipenuhi banyak destinasi, tetapi justru memberikan banyak momen yang bisa dinikmati dengan santai. Dan saat langkah terakhir meninggalkan kawasan Malioboro malam itu, kami tahu bahwa satu hari lagi di Jogja telah berhasil ditutup dengan sangat baik. Sebuah hari yang penuh cerita, perjalanan, dan pengalaman baru. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.